Haleluya, Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini berkat anak cucu. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah orang yang percaya, anak cucunya tidak akan menjadi meminta-minta. Yuk kita nyanyi sekali lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mazmur berkata, khususnya Daud, dari muda sampai tua aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Karena Tuhan yang berjanji adalah setia, tidak akan membiarkan kita menjadi orang minta-minta. Haleluya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Kenapa? Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada acara mimbar kami untuk mendengarkan, menikmati firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu mari kita akan mengawali dengan doa. Oleh sebab itu cari posisi yang enak. Bapak Ibu bisa duduk, fokuskan diri untuk kembali menikmati firman Tuhan. Baik yang saudara-saudara Louis Brother, baik grup-grup doa, grup-grup jogging ya, semuanya dan seluruh jemaat GD Maker, mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini kami kembali lagi berjumpa dengan jemaat ya, untuk menikmati firman Tuhan dan puji-pujian.
Dan biarlah firman Tuhan-Mu Tuhan benar-benar adalah satu kebenaran Tuhan. Jika kami mendengar kebenaran, kami percaya kebenaran, kami melakukan kebenaran, maka kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami. Kebenaran-Mu yang akan membuat yang miskin diberkati, yang susah dihibur, yang terbelenggu dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Apapun juga pergumulan kami percaya Tuhan Engkau yang berjanji adalah setia, memerdekakan kami semuanya. Oleh sebab itu, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapilah jemaat yang mendengar, sehingga semua kami diberkati oleh firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, semua jemaat sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang seperti minggu yang lalu saya berkata bahwa khotbah saya tema tentang hidup adalah kesempatan Bapak Ibu. Dan ini yang seri kedua yang kemarin itu adalah berbicara masalah hidup adalah kesempatan. Bagian baiknya saya akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu referennya. Tetapi saya ingin mengawali dulu, mengulang sedikit background daripada bagaimana lagu ini punya arti dan tercipta. Kita melihat bahwa hidup yang kita hidupi ini memiliki tenggang waktu, Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita tidak tahu batas akhir kehidupan kita, tetapi kita pasti saatnya akan tiba. Entah itu karena usia, entah itu karena sakit atau karena kecelakaan. Bila saatnya tiba, tidak ada seorang pun yang bisa mengelak. Bapak Ibu, lagu yang baru kita nyanyikan tadi, hidup itu adalah kesempatan. Oleh sebab itu mari kita akan nyanyikan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan, dan kita akan menikmati firman Tuhan sama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi
almarhum Pendeta Wilhelmus Latumahina, baru mungkin 5-6 bulan lalu ya dia dipanggil Tuhan. Ya, lagu ini beredarnya itu tahun 2004. Ya, terciptanya 2004, tetapi 3-4 tahun belakangan baru booming lagu ini, sehingga dari kakek, nenek, orang tua, anak muda sampai anak-anak pun juga hafal di luar kepala. Ya, ya saking hafal di luar kepala kadang-kadang sampai udah nggak ngerti apa arti lagu ini. Tapi saat ini saya akan mengupas sehingga kita bisa mengerti maknanya. Oke, kita melihat bahwa pendeta almarhum Wilhelmus ini, Bapak Ibu, dia mempunyai seorang anak pria. Seorang anak pria ini anak yang sungguh luar biasa, seorang yang aktif sekali, aktivis gereja, seorang yang mempunyai multi talents, Bapak Ibu. Dan semua alat musik dia bisa mainkan, bisa singer, song leader, luar biasa. Anak ini juga kreatif sehingga selalu menciptakan ya kreasi-kreasi yang baru dan juga produktif, bisa menghasilkan, Bapak Ibu. Sehingga bagi papanya, wah, satu anugerah luar biasa di mana Tuhan yang sudah mempersiapkan anaknya akan menjadi penerus daripada gereja itu kalau papanya dipanggil Tuhan. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, bahwa satu kali anak ini menjadi kebiasaan, dia kemana-mana naik sepeda motor. Dan satu kali ketika dia naik sepeda motor, dia mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan itu membuat ya langsung dia mati di tempat. Dan ketika orang-orang atau jemaat memberitahukan bahwa anaknya mati, Bapak Ibu, Pak Pendeta Wilhelmus tidak percaya, karena nggak mungkin lah, nggak mungkin. Ya, dia bukan anak nakal, anak berandal, dia anak Tuhan, anak yang dipersiapkan untuk gereja, nggak mungkin. Mungkin dia kecelakaan, pingsan lah, tapi tidak sampai mati. Tetapi ketika dia melihat benar mayatnya sudah baru itu dia tercengang, ya bingung dia sudah kemudian dia duduk termenung dan mulai memikirkan. Dan ketika dia sedang termenung, timbullah satu pertanyaan, apa arti hidup ini? Coba Bapak Ibu renungkan sejenak, apa arti hidup yang kita hidupi sampai dengan hari ini? Ya, apakah berarti atau berguna, bermanfaat, berfaedah bagi diri kita, bagi orang lain dan sebagainya? Ya, kok bisa begitu cepat? Ya, dia dipanggil Tuhan, anak yang luar biasa ini. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, saya perhatikan juga ada kungkung bobo kakek nenek yang sudah lanjut usia, yang sudah hidupnya diranjang, maaf ya, berak, kencing, makan semua diranjang. Ya, selain dia menyusahkan dirinya, juga menyusahkan orang-orang anak-anak di sekitarnya. Tetapi kok nggak mati-mati Bapak Ibu. Sampai satu kali ada seorang, ya bukan jemaat, teman memberitahukan bahwa mamanya sedang sekarat, ya mati nggak hidup nggak, kasihan sekali mamanya itu. Sampai anaknya itu sudah tidak tega lagi, rela dia dipanggil Tuhan. Dan kemudian saya dipanggil berdoa di sana supaya Tuhan mendengar doanya, cepat memanggil mamanya. Ya, dan ya saya datang di sana melihat kurus sekali dan sudah tidak berdaya Bapak Ibu. Saya cuma berdoa, Tuhan biarlah kehendak yang terjadi. Kalau anak-anak sudah sepakat, ya mereka rela mamanya dipanggil, dan Engkau izinkan Tuhan, biarlah Engkau juga mendengar doaku di dalam nama Yesus Kristus, amin. Seminggu kemudian saya ditelepon bahwa benar mamanya sudah dipanggil Tuhan. Jadi saya mungkin saat itu jadi malaikat maut Bapak Ibu, ya. Oke, kita kembali ya untuk warning bagi saudara dan saya. Ya, kita melihat bahwa siapa yang bilang Bapak Ibu kalau orang yang dipanggil Tuhan itu yang sakit-sakitan? Siapa yang bilang orang yang dipanggil Tuhan orang yang sudah lanjut usia? Kalau Bapak Ibu Anda melihat pohon yang sedang berbuah, pergilah ke sana dan lihatlah ke bawah, dan ternyata ada banyak bunga-bunga yang sudah jatuh, ada banyak buah-buah yang masih kecil seperti kelereng pun juga sudah jatuh. Tidak buah yang matang saja yang jatuh, ya. Nah, oleh sebab itu ya saya ingin mengingatkan bagi kita ya bahwa baik betul kecil, muda, tua sama semua saja Bapak Ibu. Ya sebab ya bagi saudara dan saya ya tidak selamanya kita muda Bapak Ibu, betul nggak? Ya tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita jaya, tidak selamanya kita punya kedudukan, jabatan, dan tidak selamanya kita hidup. Ya, oleh sebab itu melalui perenungan lagu yang sederhana ini yang syarat dengan makna, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Saya ambil referennya yang lagunya berkata, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat,
Ya, ini artinya Bapak Ibu, selama kita masih sehat, selama kita masih bisa berkarya, izinkan Tuhan untuk memakai hidup kita menjadi kepanjangan kaki Dia untuk memberitakan Injil. Izinkan Tuhan memakai tangan kita menjadi kepanjangan tangan Dia untuk menolong, memberikan sesuatu. Izinkan Tuhan Bapak Ibu, selagi kita masih hidup, untuk memakai bibir mulut kita untuk menyuarakan suara Injil kebenaran. Ya, dimanapun juga kita berjumpa dengan orang-orang, kemanapun kita pergi. Ya, percuma Bapak Ibu kita disebut orang Kristen. Orang Kristen artinya pengikut Kristus. Ya, kalau melihat orang susah, kita cuma bilang Tuhan memberkati kamu. Ya, sementara di dalam genggamannya ada sesuatu yang kita bisa beri yang menjadi kebutuhan orang itu. Percuma kita menjadi pengikut Kristus Bapak Ibu kalau kita melihat orang berduka cita, kita tidak ikut sepenanggungannya. Percuma Bapak Ibu, ya kalau kita menjadi pengikut Kristus, kalau kita ya memiliki kasih dan kita tidak berbagi kasih dengan orang yang membutuhkan kasih. Ya. Percuma Bapak Ibu kita menjadi orang Kristen kalau tidak atau kalau percuma kita berjemaat, dan kalau kita melihat jemaat tidak ada yang datang, sudah lama nggak datang, kita tahu orangnya, tapi kita tidak bisa, kita mau telepon, tidak mau besuk, tidak mau kunjungi, ya, atau istilahnya kita bilang masa bodoh, ya, atau istilah kerennya itu memangnya gua pikirin. Percuma Bapak Ibu kita menjadi orang Kristen, ya. Bapak Ibu, satu kali ada seorang ibu yang juga sudah ya cukup umur Bapak Ibu datang juga, ternyata di waktu khotbah di gereja kami persekutuan, matanya itu sudah kapur, sudah rabun Bapak Ibu. Dia dituntun oleh orang-orangnya untuk membawa apa statementnya. Dia bilang apa? Saya tidak akan pernah berhenti menyampaikan, menyuarakan suara Tuhan sampai Tuhan memanggil saya. Ya Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah dengan hidup kita yang masih sehat, yang masih bisa melihat, yang masih diberkati, yang masih bisa berkarya? Ya, Bapak Ibu, dalam Alkitab ada seorang anak muda, satu kali dia babak belur, dipukul oleh penyamun, dikatakan oleh orang memukul dia sampai dia pingsan dan sebagainya. Tiba-tiba ya lewatlah mungkin itu majelis Bapak Ibu. Ya, majelis semua berkata, bilurnya sungguh hebat. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong, amin. Pergilah ya Bapak majelis itu. Ya, datang lagi ya jemaat yang lain. Waduh, ketika dia melihat orang ini lagi terkapar, saudaraku, dia cuma mengangkat tangan dan berkata, Allahku kan memenuhi kebutuhanmu di dalam Yesus Tuhan, amin. Pergi lagi dia. Tetapi Bapak Ibu, datanglah seseorang, bukan majelis, bukan jemaat, bukan pelayan Tuhan. Ya, dia juga bukan orang Kristen Bapak Ibu. Dia tidak berkhotbah, dia tidak menumpangkan tangannya mengucapkan firman Tuhan, tetapi dia datang berlutut di depan orang itu. Dia menyekal luka-lukanya, membersihkan, kemudian mengangkat orang itu, menaruh di mobil pribadinya, saudaraku. Ya, bukan manggil Grab, saudara, mobil pribadi dibawalah dia ke rumah sakit. Dan sampai di sana, kemudian dia bilang, suster, ibu tolong ramut orang ini, saya titipin uang, tolong diramut, nanti saya akan kembali lagi. Kalau biayanya kurang, nanti saya akan selesaikan. Alkitab berkata, menjadi pertanyaan, siapakah orang yang melakukan firman Tuhan? Oh Bapak Ibu, ada begitu banyak nanti kita akan kecelik matanya. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Ya, karena ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku di rumah sakit, engkau tidak mengunjungi. Ketika di penjara, engkau tidak membesuk aku. Dan orang-orang bertanya, siapakah itu? Itulah orang-orang yang di pinggir jalan. Bapak Ibu, jangan enak-enak jadi orang Kristen. Kita yang sudah menerima anugerah, keselamatan, kebaikan, kemurahan, bahkan berkat-berkat dari Tuhan, jangan kita pakai untuk diri sendiri, tapi marilah kita pakai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, kepanjangan kaki Dia, kepanjangan mulut Dia selagi kita masih hidup. Yang percaya katakan amin, atau yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu, dalam Alkitab kita melihat bahwa di dalam 1 Korintus 13
Kenapa Paulus berbicara tentang kasih, Bapak Ibu? Ya karena kalau kita mundur dalam 1 Korintus 12, Paulus pernah mengajar kepada orang-orang Korintus tentang karunia-karunia roh. Wah, karunia itu karena kehebatan, hikmat, kemampuan, akal, budi dan sebagainya. Ternyata orang-orang Kristen setelah mendengarkan itu, mereka ya mendapatkan karunia-karunia yang diajarkan oleh Paulus, sehingga akhirnya wah mereka menjadi ya tinggi rohaninya, akhirnya jadi sombong, merasa hebat, ya merasa lebih pintar, lebih daripada orang lain, Bapak Ibu. Ya seperti gambar pelayan-pelayan Tuhan zaman now. Ya kalau diundang, ya ditanya dulu fasilitasnya apa, ya PK-nya berapa. Bayangin Bapak Ibu. Ya ada gereja, kalau mau undang pembicara, apa pembicara itu punya titel enggak? Kalau nggak punya titel, waduh kayaknya ya nggak dianggap, Bapak Ibu. Ya naik pesawat minta first class, ya tidur hotel minta bintang 5. Ya padahal itulah karunia, adalah pemberian daripada Tuhan. Kalau kita bisa ada sebagaimana anak kita dipakai oleh Tuhan, baik dalam memberitakan Injil, dalam menyembuhkan orang, itu semua anugerah Tuhan. Tetapi kita sudah salah mempergunakannya. Ya Bapak Ibu sekalian, ya kita melihat bahwa akhirnya Paulus kenapa harus berbicara lagi ya kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 13, ya karena Bapak Ibu bahwa inti daripada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu talenta-talenta, yaitu kemampuan-kemampuan bagi kita. Marilah saudara kita mendasarinya, atau kita melakukan segala sesuatu mendasari tentang dengan kasih. Ya kalau hidup ini ya didasari dengan kasih, maka roh, jiwa dan tubuh kita ya akan terpelihara dengan baik, bahkan dengan sempurna, kata firman Allah. Ya apalagi kalau ya tubuh jasmani ini ya disertai dengan olahraga, makan makanan yang tidak merusak tubuh, tidurnya cukup 8 jam sehari, ya bibirnya tidak kayak trompet, ya ngomong jelek orang, jelek senana, mau juki maki sana maki sini, tipu sana, tidak stres, Bapak Ibu. Ya saya percaya pasti ya roh, jiwa dan tubuh kita jadi oke. Ya Bapak Ibu, saya beritahu, kalau kita mau ingin membangun hubungan persahabatan dengan orang lain yang langgeng, ya harus didasari kasih. Kalau kita ini menginginkan bahwa keluarga kita bahagia, harus didasari dengan kasih. Kalau kita inginkan pekerjaan kita ya diberkati Tuhan, yang keadaan lebih baik lagi daripada hari ini, didasarilah dengan kasih, Bapak Ibu. Dan Alkitab ya berkata bahwa segala sesuatu ya harus disasari dengan kasih. Segala sesuatu akan berakhir, tetapi kasih tidak akan berakhir. Amin. Iya, oleh sebab itu ya dasarilah ya hidup kita yang kita hidup ini dengan kasih. Yang setuju katakan amin. Ya saya baca, Bapak Ibu, coba kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat pertama sampai ayat yang kedua saja. Ya ini Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Paulus berkata apa? Sekalipun aku, ya saya kayaknya Paulus ini terlalu sopan, artinya tidak mau langsung to the point, to go pada jemaat. Padahal ini firman ini buat jemaat Korintus. Jadi tepatnya dikatakan sekalipun kamu, ini yang lebih tepat. Sekalipun kamu dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika kamu tidak mempunyai kasih, kamu sama dengan gong yang berkumandang dan carang yang gemerinci. Ayat yang kedua, sekalipun kamu mempunyai karunia untuk bernubuat, dan kamu mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun kamu memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika kamu tidak mempunyai kasih, kamu sama sekali tidak berguna. Ya, artinya di hadapan manusia kita boleh dipuja, kita boleh diagungkan, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada artinya sama sekali. Ya, oleh sebab itu mari Bapak Ibu beritahukan sebelah kiri kanan kita, ya katakan, Pak, Bu, landasi hidup yang kita hidupi ini dengan kasih.
Ya, landasi keluargamu dengan kasih, landasi bisnismu dengan kasih, landasi pertemananmu dengan kasih, landasi persahabatanmu dengan kasih. Maka semua pasti akan menjadi baik dan langgeng. Yang setuju katakan amin. Ya, seperti dalam lagu ini Bapak Ibu, lagu ini berkata apa? Oh, haleluya, haleluya. Mari kita akan nyanyikan sama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Kasih tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatannya sehari-hari. Kasih lebih dari segala hidup dan harta, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Walau seluruh hidup engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh hidupmu engkau dapati, tanpa kasih tiada berarti. Kasih bagaikan pelita di malam hari, tunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang penat dan dahaga. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh hidupmu engkau dapati, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiada berarti. Walau seluruh hidupmu engkau dapati, tanpa kasih tiada berarti. Tanpa kasih tiada berarti. Haleluya, haleluya. Ya, Alkitab berkata, orang yang banyak berbuat kasih akan menutupi banyak dosa-dosa. Mari kita ucapkan sama-sama. Alkitab berkata, orang yang banyak berbuat kasih akan menutupi banyak dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, bilang pada diri kita masing-masing, sebutkan namamu. Kalau saya atau kalau Robert banyak berbuat kasih, akan menutupi dosa-dosa Robert. Amin. Saudara ucapkan sekali lagi. Kalau Robert banyak berbuat kasih, maka akan menutupi banyak dosa-dosa Robert. Yang kedua, dengar juga yang kedua, Alkitab juga berkata, kalau kita, Alkitab berkata, kalau orang banyak berbagi hidupnya dengan orang lain, akan memperpanjang umurnya. Wow, kita ucapkan berkali-kali.
Ya, kalau kita banyak berbagi hidup dengan orang lain akan memperpanjang umurnya. 1, 2, 3. Kalau ya Robert ya berbuat baik, maka akan memperpanjang umurnya. Ya, sebutkan namanya kita masing-masing. Ya, kalau Robert banyak berbagi hidup dengan orang lain, ya akan memperpanjang umur Robert. Haleluya, haleluya. Siapa yang mau umur panjang? Ya, buka dalam Mazmur 34 yang ke-12. Mazmur 34 yang ke-12 berkata, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang? Ya, apakah menginginkan menyukai hidup, menginginkan umur panjang? Ya, untuk apa? Untuk menikmati yang buruk? Oh, bilang sama-sama saya, ya moh bilang gitu, ya nggak mau. Ya, apakah siapakah yang menyukai hidup dan mengingini umur panjang, tetapi yang menikmati sakit-sakitan? Oh, katakan juga bilang enggak, aku nggak mau. Ya, siapakah orang yang menyukai hidup dan umur panjang untuk menikmati penderitaan? Oh, nggak mau. Ya, karena apa? Karena kita semua menyukai hidup dan mengingini umur panjang, Babe. Untuk apa? Untuk menikmati yang baik. Dan ini yang Tuhan janjikan. Ya, Tuhan menjanjikan bukan saja kita umur panjang, ya, tetapi ya kita bisa menikmati umur yang panjang itu dengan tubuh yang sehat dan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, oleh karena itu atau daripada itu, perhatikan ayat yang ke-13. Ya, dalam Mazmur 34 ayat 13 di sana dikatakan jagalah. Nah, ini rahasianya. Kekanglah, kendalikanlah. Ya, apa itu Bapak Ibu? Lidahmu terhadap yang jahat, bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, jangan bibir kayak trompet Bapak Ibu. Ya, ayat 14. Ya, jadi kita mempergunakan lidah ini jangan yang jahat, bibir jangan yang jahat, pergunakan baik. 14, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, carilah, usahakanlah atau kejarlah apa itu? Ya, perdamaian, ya, dan berusaha mendapatkannya. Ya, jadi kemana kita pergi, berusahalah hidup dalam damai. Kalau jogging, ya jogging dengan baik, berbicara yang baik. Kalau kita berkumpul di mana saja, biar kumpulan berbicara yang baik, jangan gosip, ya. Karena memang gosip itu semakin gosok semakin asik, Bapak Ibu. Ya. Perhatikan Yakobus 1 ayat 26. Buka lagi Alkitab, Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 26. Di sana dikatakan, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, atau jika kita setiap hari minggunya itu pergi beribadah, tetapi kita tidak mengekang, mengandalkan, menahan lidah kita, ia menipu diri sendiri. Maka apa? Sia-sialah ibadah. Oh, dan artinya Bapak Ibu hadir ya setiap minggu, tidak pernah bolos, hanya setor muka saja, tapi begitu keluar dari gereja, mulut bibir kita, waduh, sudah mengucapkan hal-hal yang buruk. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin bersaksi. Ya, kuku daripada istri saya, atau orang Jawa bilang bule, klep jantungnya itu bocor. Yang kedua, dia kanker pankreas stadium 3. Ya, ketika dia divonis sama dokter di Surabaya, dikatakan umurnya tidak lebih dari 45 tahun. Dia ditinggal mungkin berapa bulan, Bapak Ibu. Nah, ketika itu suaminya nggak percaya, dia bawa istrinya ke Singapura, check up lagi, dan hasil check up semua ronsen jawabannya sama dengan apa yang diucapkan oleh dokter di Surabaya. Dan kemudian suaminya berkata, untuk mau segera di kemo, tetapi istrinya berkata, enggak, aku enggak mau kemo. Dia cuma, dok, minta saya vitamin saja untuk kesehatan saya. Ya, dan kemudian dia pulang. Sampai di rumah, dia berjumpa dengan suaminya, berkata, mana KW saya, bagian saya. Ya, dalam hatinya, hidupku hanya sementara, apalagi aku harus berbuat. Dan akhirnya Bapak Ibu, dia mulai merubah hidupnya. Kalau dulu sangat eksklusif di rumah, gak mau kumpul, gak mau jumpa, tetapi hari-hari itu saudaraku, dia mulai mengajak keluarga. Saya sendiri pernah beberapa kali diajak makan. Makannya itu 3 kali, pagi, siang, dan malam. Kalau mau ikut terus
terus gak usah bayar Bapak Ibu, makan enak-enak lagi Bapak Ibu. Ya, diajak teman-teman bersenang-senang ke Trawas, ya kemana-mana berjumpa. Saudaraku, kalau dia melihat ada keluarga yang susah, dia datangi, dia perani, dia tolong, memberi sesuatu. Ya, siapa saja yang dia melihat bisa ditolong, dia nolong saudaraku. Nah, singkat cerita, Bapak tanpa terasa itu berjalan yang cukup lama. Dan satu ketika dia merasa, dia bilang, saya katakan pada suaminya, saya rasa capek sekali, gak kuat rasanya capek. Akhirnya bawa ke rumah sakit undaan Bapak Ibu. Dan sampai di sana saudaraku, ketika dia masuk kamar dan kemudian mandi pagi, dan ketika dia naik ranjang Bapak Ibu, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanpa menderita, tanpa susah, tanpa membuat suaminya menderita, ya harus mengeluarkan uang yang banyak. Ya, dan Bapak Ibu tahu bahwa ya itu ya dari umurnya 45, akhirnya ketika dia dipanggil Tuhan umurnya berapa? 83 tahun. Wow, 83 tahun dikurangi dengan 45, jadi dia dapat bonus hidup 38 tahun. Oh, haleluya. Nah, saya percaya saudara mendengarkan ya firman Tuhan atau kesaksian pada hari ini, saudara juga akan berkata, Tuhan, aku juga mau. Ya, itu akan terjadi pada dirimu kalau kita mulai berbagi hidup kita dengan orang lain. Apa yang kita bisa, tangan kita bisa kita beri. Kemana kaki kita bisa berbuat sesuatu, mari kita berbuat. Pakailah mulut kita untuk bisa berbicara tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, ada banyak kesaksian yang saya bisa cerita Bapak Ibu sekalian, bagaimana Tuhan bisa memperpanjang umur seseorang Bapak Ibu. Ya, saya juga punya seorang ibu Bapak Ibu yang memang sudah dipanggil Tuhan. Mama saya ini Bapak Ibu, ya saya perhatikan dari saya mulai lahir sampai saya sudah menikah, saya tidak pernah melihat dia punya musuh. Saya tidak pernah melihat dia berbicara mengatakan jelek-jelekan orang dan sebagainya. Tidak pernah sama sekali. Bahkan karena kita sebagai anak-anak pun juga tidak. Singkat cerita, ketika dia umurnya sudah lanjut, ya ketika itu ada di rumah saya Bapak Ibu. Ya ketika ada di rumah saya, satu kali dia bilang, dia bilang, Robert, Mama sudah mau pulang. Loh, kenapa cepat sekali pulang? Ngapain? Kebetulan juga baru punya cucu. Jadi Mama di sinilah bermain dengan cucu, tapi Mama mau pulang. Ya, tapi karena saya tahan, dia bilang, Robert, ya Mama mau bilang, mestinya tadi malam itu Mama sudah dipanggil Tuhan. Oh, saya kaget. Kenapa? Ya memang sudah waktunya mungkin. Ya, tapi saya bilang, Tuhan, jangan Tuhan, kasihan anak-anak. Ya, kalau saya mati di sini harus urus surat, biaya charter pesawat lagi habis berapa banyak. Kalau kamu manggil saya, biar saya pulang dulu di Sumba maksudnya. Ya, kalau mau manggil lah itu. Dan benar Bapak Ibu, ketika dia mau pulang, dia masih nanya sama saya, Robert, Mama ada hutang apa sama kamu? Enggak ada, aku bilang. Mama ada salah apa? Kalau ada minta maaf ya. Ya, enggak ada apa-apa, enggak ada salah-salah. Berangkat dia. Semingguan lebih Bapak Ibu, saya dikabarin dari kakak saya dari Sumba, Mama sudah dipanggil Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita melihat bahwa orang yang berbagi hidup dengan orang lain, yang mati pun diperpanjang Tuhan. Mau mati saja saudaraku masih tawar-menawar, minta waktu lagi Bapak. Wow. Ya, dan saya percaya siapa, kalau saya tanya siapa kamu yang umur panjang dengan tubuh yang sehat, ya pasti kita semua mau. Tapi ingat baik-baik apa yang saya mau katakan, pakailah hidupmu yang kita hidupi hari ini dan seterusnya, ya, dengan berbagi hidup dengan orang lain, berbagi kasih dengan orang lain. Maka saya percaya, ya, firman Tuhan itu pasti iya dan amin buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ku mau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sama-sama sekali lagi. Ku mau hidup seluruh kehendak-Mu, seluruh kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku
dari semua, ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Oh, ya. Oleh sebab itu, kalau selagi kita masih hidup, izinkan Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi kepanjangan kaki, tangan, dan mulut Dia. Berbagilah hidup kita dengan orang lain. Ya, saya percaya hidup kita pasti akan menjadi berkat. Yang kedua, ya, kenapa kita harus hidup di dalam kasih? Ya, lagu ayat yang baik yang berikut dalam referen dikatakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, lagu ini benar-benar sangat menginspirasi hidup kita. Ya, karena pasti cepat atau lambat, ya kita dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Ya, oleh sebab itu, ya saya ingin memberikan sebuah kesaksian. Ya, saya percaya saudara yang kalau punya handphone, punya iPad atau Apple, ya ownernya adalah Steve Jobs. Nah, Steve Jobs, saudaraku, ya satu kali dia kena kanker pankreas, Bapak Ibu, dan ketika dia dibawa di rumah sakit, masuk ruang ICU, dan dia berkata bahwa pandangan orang-orang banyak saya makhluk yang sempurna, karena semua yang ada di dunia ini saya telah mencapainya. Kedudukan, jabatan, uangnya, kemampuan, keahlian, kepintaran, semua saya miliki, Bapak Ibu, bahkan istri dan anak-anak semua saya memilikinya. Ya, dan orang berkata saya sempurna. Bahkan saat itu dia berkatakan uangnya itu sekitar 76 triliun US, Bapak Ibu. Wow, berapa nolnya nggak bisa kehitung. Dan ketika dia ada di ruang ICU, di situ dia mulai introspeksi diri. Dia mulai berkata, apa arti segala kesuksesan, keberhasilan saya di bumi ini, tapi toh semuanya itu tidak bisa membuat umur saya lebih panjang. Uang yang begitu banyak, alat-alat kedokteran begitu canggih pun tidak bisa memperpanjang umur saya. Apa arti semuanya itu? Bahkan dalam pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di bawah matahari itu adalah sia-sia. Apa pesan dia? Singkat cerita, apa pesan Steve Jobs sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir? Dikatakan cintailah pasanganmu. Wow, cintailah anak-anakmu, cintailah sahabat-sahabatmu, cintailah orang-orang yang ada di sekitarmu, bahkan yang jauh. Alkitab berkata segala sesuatu akan berakhir, bahwa cinta tidak akan pernah bisa berakhir. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, jangan kita menyatakan cinta kita kepada istri dan anak-anak dengan memberi uang dan sebagainya. Justru itu dapat menghancurkan keluarga. Yang kedua, apa yang menjadi kekal selain cinta? Dikatakan, Alkitab berkata, bukan harta di bumi, bukan kedudukan, jabatan yang kita kumpul di bumi yang kekal. Ini hanya sementara dan kita tidak bawa. Paling-paling juga tanah 1 kali 2 meter, Bapak Ibu sekalian. Tetapi apa yang menjadi kekal adalah jiwa-jiwa. Mari kita mempraktekkan kasih agar jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Jangan gantikan, saudaraku, sekali lagi kasih dengan segala hal-hal yang dari dunia ini. Tetapi mari kita mempraktekkan kasih. Berbuatlah kasih dan carilah jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Ada sebuah pujian, Bapak Ibu, yang dari 1 Korintus 13 ayat pertama sampai kedua. Judulnya itu kasih mengubah segalanya. Saya percaya kasih ini mengubah segalanya, akan memperbarui kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan nyanyikan lagu ini kembali. Kasih akan mengubah segalanya bagi kita. Haleluya, 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 haleluya. Kalau Bapak mau berdiri, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Sekalipun kita mampu 1000
melimpah atau pergi ibadah siang dan malam, namun tanpa kasih Allah dalam kita, semua itu sia-sia belaka. Kasih mengubah segalanya, kasih menutup banyak dosa. Mari kita saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni. Ya, kita kembali nyanyikan dari 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita. Sekalipun kita mampu 1000 bahasa atau punya iman memindahkan gunung, namun tanpa kasih Allah dalam kita, apa? Itu semua sia-sia belaka. Sekalipun kita punya harta melimpah atau pergi ibadah siang dan malam, namun tanpa kasih Allah dalam kita, semua itu sia-sia belaka. Kasih mengubah segalanya, kasih menutup banyak dosa. Mari kita saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni. Ya, mumpung masih hidup Bapak Ibu, kita hidup dalam kasih Kristus. Izinkan Tuhan memakai kaki kita, tangan kita, mulut kita. Kasih mengubah segalanya, kasih menutup banyak dosa. Mari kita saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni. Kasih mengubah segalanya, kasih menutup banyak dosa. Mari kita saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni. Haleluya. Yeah. Haleluya. Kasih Tuhan itu sungguh luar biasa buat saudara dan saya. Ya, kedua hal Bapak Ibu, ya kita sudah dengar pada saat ini. Ya, pertama biarlah Tuhan mau memakai kita. Tetapi yang kedua, mari kita mempraktekkan kasih Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Sambil suruh Bapak Ibu tundukkan kepala, tentu sejenak saya ingin bertanya beberapa pertanyaan ya daripada firman yang kita dengar pada saat ini. Pertama, apakah makna hidup yang Anda hidupi selama ini? Ya, apakah sudah berguna, bermanfaat, berfaedah bagi dirimu atau bagi orang lain? Pertanyaan yang kedua, untuk apa dan mengapa Tuhan masih memberi kehidupan buat saudara dan saya sampai dengan hari ini? Pasti ada maksud dan tujuan. Dan yang ketiga, bagaimanakah Anda atau kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan mulai hari ini, ya sampai Yesus memanggil kita? Ingat yang kedua hal yang kekal, ya hiduplah di dalam kasih, berbagi kasih dengan orang lain. Dan yang kedua, selamatkanlah jiwa-jiwa. Saudaraku, Pentakosta ketiga di Indonesia sudah dimulai. Oleh sebab itu saya percaya Roh Kudus sedang mencurahkan karunia-karunia yang luar biasa. Ya, tujuannya supaya saudara dan saya mau menjadi kaki tangan mulut Dia, ya untuk menyelamatkan ya generasi-generasi ya anak-anak muda, ya orang-orang tua dan siapa saja Bapak Ibu. Oleh sebab itu dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dalam bekerja di kantor, ingat bahwa itulah ladang buat saudara dan saya. Marketplace adalah ladang buat Bapak Ibu semuanya untuk menyatakan kasih dan menyelamatkan umat-umat itu. Ya, oleh sebab itu jangan tunda lagi Bapak Ibu untuk menyelamatkan, mempraktekkan kasih, menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena Yesus akan segera datang untuk menjemput saudara dan saya di awan-awan. Kita tundukkan kepala dan ikuti doa saya. Ya, katakan, Bapa yang terkasih, terima kasih untuk kesempatan hidup yang Engkau berikan. Kami mau ya Tuhan
memakai setiap waktu hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu dan memberkati orang-orang di sekeliling kami. Kami mau ya Tuhan memakai setiap waktu hidup kami untuk berbagi kasih kepada setiap orang dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah terjadi seperti yang Kau ucapkan itu. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sudah selesai kita mendengarkan firman Tuhan, pesan-pesan daripada Tuhan. Ya, sebagai pengumuman kita akan masih stay di tempat. Kita masih Bapak Ibu, kita akan berjumpa melalui rekaman khotbah. Dan saya berdoa supaya COVID-19 ini akan segera berakhir. Dan saya juga ingin berdoa bagi Bapak Ibu yang akan memberi persembahan dan juga ingin mengembalikan perpuluhan. Saya berdoa bagi kita semuanya, bagi yang sakit, bagi yang membutuhkan pertolongan. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri. Sekarang buka kedua tangan kita semuanya. Bapak yang dalam kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah selesai berbicara. Kiranya Engkau yang teruskan firman-Mu yang berbicara lebih jauh, lebih lanjut lagi, sampai firman-Mu tergenapi, dipraktekkan dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Hanya berdoa Tuhan, Engkau memerintahkan kami, bagi mereka yang memberi persembahan perpuluhan, untuk menghalaukan segala belalang, pengiri, pelompat yang mencuri, menggerogoti segala harta milik daripada umat-Mu, yang membuat kesakitan, yang membuat malapetaka. Aku hancurkan, aku potong semua dalam nama Yesus Kristus. Dan Engkau juga memerintahkan bagi kami untuk melepaskan berkat-Mu 30, 60 berkat 100 kali lipat, sehingga apa yang mereka beri dan mengembalikan tidak akan berkekurangan, tapi semakin berkelimpahan. Oleh sebab itu aku lepaskan kuasa multiplikasi, aku lepaskan kuasa pelipat ganda. Terjadilah dalam kehidupan-Mu, terjadilah dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapak Ibu Tuhan. Saudaraku Engkau yang sedang sakit, pegang tangan kanan, pegang yang sakit, dan tangan kiri diangkat ke atas. Sekali lagi yang sakit, pegang tempat yang sakit, di mana yang sakit, tangan kanan, tangan kiri di atas. Mari saat engkau pegang dengan iman, katakan di dalam nama Yesus Kristus, aku katakan segala penyakit, kami punya iman untuk menghancurkan segala penyakit-Mu. Tanaman-tanaman bukan daripadamu yang tertanam dalam tubuh umat-Mu, aku cabut sampai ke akar-akar segala kanker, tumor, segala penyakit apa saja yang menakutkan, yang tidak bisa disembuhkan. Tapi nama Yesus, nama berkuasa, terimalah mujizat, terimalah kesembuhan, terimalah mujizat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Bapak juga kami berdoa, kami teringat bagi gedung gereja Tuhan yang sedang berjalan Tuhan, biarlah proses Tuhan fisiknya dan finishingnya boleh cepat selesai, dan kami boleh bisa berada di gedung untuk berkumpul bersama-sama dengan umat-Mu. Apa memberkati pemilik daripada gedung yang telah menyerahkan Tuhan untuk bagian yang lantai untuk gereja Tuhan. Yang berkati Tuhan dia dengan segala kelimpahan, sehingga dia tidak kekurangan. Berkati kesehatan dia, suami istri, keluarga, anak cucu mantu, semuanya diberkati, segala bisnisnya. Yang berkati juga insinyur, tukang-tukang mandor yang mengerjakan, sehingga mereka tidak ada yang celaka, tidak ada yang kena COVID-19, tapi semuanya berjalan lancar, sehingga pada akhirnya selesai Bapak. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, dan kami ingin mengakhiri ibadah kami, dan kami ingin menyanyikan kembali hidup ini adalah kala kesempatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita nyanyikan untuk mengakhiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup
jemaat-Mu Tuhan, dan melepaskan eulogia. Diberkatilah engkau rumah tangga, diberkati suami istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati segala pekerjaanmu, diberkati segala usahamu onlinemu, diberkati usahamu mengenai PO, diberkatilah engkau di toko, di kantor, di mana-mana engkau pergi. Tuhan membuat engkau berhasil. Tuhan menjaga, melindungi keluar masukmu, dijauhkan dari segala kecelakaan yang buruk, bahkan virus COVID-19. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.